wa kuntu rajulan hajan wa kanat li walidatun fa'azamna ilal haji falamma dakhalna fi hadzal misri jarra alayya hukmullahi ta'ala. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu terkait cerita Imam Hasan Al-Banani, Imam Sabit Al-Banani ya. Beliau bermimpi terkait tentang bagaimana kondisi orang-orang yang sudah di alam barzah. Nah itu Imam Sabit Al-Banani cerita bahwa kalau tiap malam Jumat mereka pada keluar dari kuburnya. Allah kasih kemampuan bisa melihat ya bagaimana kondisi-kondisi keluarga. Ya itu salah satu kekuasaan Allah. Nah kemudian diceritakan ada seorang pemuda yang memang dia dalam kondisi yang enggak baik. Orang-orang pada senyum, ya orang-orang pada dapat hadiah, tapi dia enggak mendapatkan apa-apa. Sehingga Imam Sabit Al-Banani bertanya, kenapa kamu tidak seperti yang lainnya? Kamu kok merasa sedih saja? Orang-orang dapat maidah makanan kok kamu tidak? Sehingga mereka kembali ke kuburnya dalam keadaan senang gembira, tapi kamu berduka cita. Lalu diceritain tadi. Ya, jadi kata orang laki-laki tersebut, ya saya ini adalah ya seorang laki-laki yang saat itu lagi mau pergi haji. Wa kanat li walidatun, saya punya ibu. Jadi dia mau berangkat haji saat itu bersama dengan ibunya. Fa'azamna ilal haji, kami punya cita-cita berangkat haji. Falamma dakhala fi hadzal misri, maka tatkala kami pas masuk di kota ini. Ya, jadi pas di kota ini nih, ya saya pas ya belum sampai ke Mekah, baru sampai sini nih kota. Jarra alayya hukmullahi ta'ala, berlakulah atas saya hukum Allah. Artinya dalam perjalanan dia meninggal dunia. Jadi ini laki-laki ini ketika mau pergi haji bersama dengan ibunya, di tengah perjalanan maksudnya di kota ini, entah di kota apa, yang jelas di kampung ini, ya di daerah ini, ya itu ternyata dia meninggal dunia. Makanya dia asing di situ karena jauh, nggak ada ya kampung halamannya, bukan di kampung halamannya, jadi dia asing. Ya, jadi pada saat itu ya Allah mentakdirkan ya telah selesai masa hidupnya di dunia, jadi meninggal, wafat. Allah cabut nyawanya melalui malaikat Israel. Wadapanat ni walidati. Kemudian ibu saya menguburkan saya fi hazihil maqabiri, di kubur-kubur ini. Jadi karena memang dalam perjalanan nggak mungkin dibawa pulang lagi. Ya sementara ibunya lagi mau meneruskan berangkat haji. Akhirnya ya anaknya dikuburkan di kuburan-kuburan di tempat tersebut saat dia sedang melakukan perjalanan menuju ya ibadah haji. Wa zawwajat nafsuha min rajulin. Kemudian ibu saya dia sendiri akhirnya menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Jadi ibunya setelah itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Wa nasiat nih, ibu saya lupa sama saya udah. Nah begitu. Jadi ibu saya dah lupa dah sama saya. Walam tazkurni bid-du'a was shadaqati, dan dia tidak pernah ngingetin saya kali bacain doa, sedekah buat saya. Jadi semenjak saya meninggal dunia, ibu saya lupa sama saya, enggak pernah doain buat saya, enggak pernah sedekah buat saya. Tuh, makanya penting tuh doa. Makanya kita ya harus banyak-banyak baca doa buat siapa?
buat keluarga-keluarga kita yang sudah pada meninggal dunia. Itu minimal doa. Kalau lagi ada rezeki sedekah. Makanya sedekah kita niatkan buat mereka. Jadi setiap kali kita bersedekah dalam hati kita niatkan tuh ya bahwa sedekah saya niatkan pahalanya buat si A, buat si B. Udah dalam hati aja cukup sebenarnya. Ya, begitu. Ya, jadi setiap kali kita bersedekah kita tanamkan niat dalam hati kita bahwa sedekah itu ya untuk mereka, keluarga-keluarga kita yang sudah berada di alam barzah. Nah, ini ternyata orang yang meninggal dunia tuh butuh tuh Bapak Ibu ya. Ya, yang begitu. Makanya Bapak tuh sama Ibu kalau setiap kali berdoa ingetin buat mereka. Ya, kemudian kalau bersedekah ingetin juga buat mereka semuanya. Karena walaupun bagaimana mereka yang berada di dalam barzah sangat menanti-nanti doa-doa tersebut, sedekah-sedekah, karena itu bentuknya jadi hadiah. Jadi bentuk hadiah. Itu kata anak laki-laki tadi, saya kagak pernah dapat hadiah lagi. Ya, enggak pernah diingetin doa dari ibu saya. Ibu saya udah lupa sama saya. Sementara tuh mereka yang pada senyum, seneng, ya mereka banyak keluarganya, kerabatnya. Mereka dapat kiriman sedekah, mereka dapat kiriman doa, hadiah-hadiah. Nah, itu yang membuat mereka gembira, seneng. Ya, sementara saya kagak dapat apa-apa. Nah, begitu. Sama juga kita juga kalau orang lagi dapat hadiah, bingkisan, kita kagak dapat, sedih nggak kira-kira? Sedih. Kita ada 10 orang nih, yang satu dapat nih kiriman buat ente, nih kiriman buat ente, nih kiriman buat ente. Semuanya dapat. 9 orang, tinggal 1, 10. Saya kagak dapat. Ya, sedih nggak kira-kira? Ya Allah, sedih bener. Yang lain pada dapat ya hadiah, saya kagak dapat sendirian. Nah, begitu gambarannya. Di alam barzah begitu ya Bapak Ibu Saudara gambarannya. Jadi mereka yang mendapatkan hadiah, kiriman-kiriman doa dan sedekah seneng, bahagia. Sementara saya enggak ada yang ngingetin karena saya sebatang kara, enggak punya keluarga. Ibu saya lupa sama saya, udah nikah lagi sih. Nah, begitu ya. Jadi ini ya salah satu info yang disampaikan kepada Imam ya Sabit Al-Banani. Kemudian dibilang lagi wa inni aisun magmumun fi kulli waqtin wa hinin. Akhirnya saya merasa ais. Artinya ais itu apa? Ya, putus asa. Tuh ais. Baik, kalau nama jangan ais ya. Ya, siapa namanya ais? Jangan. Ais itu putus asa, nggak bagus. Saya ini ais, jangan. Saya ini magmum, jangan. Magmum tuh ya orang yang susah, magmum namanya. Ya, nanti susah mulu kita. Ais, magmum, ais, magmum. Ya udah, ya orang yang hampa, nggak ada harapan sama sekali. Itu nggak ada optimisnya dalam hidup ini. Kenapa? Ais. Jadi dibilang ini ais. Saya ini ya udah ya putus asa, magmum, susah, bingung mulu yang ada. Ya, pikuli waktin wahinin, setiap waktu, masya Allah, setiap saat, setiap waktu udah ais dan magmum saja saya. Kenapa? Karena nggak ada yang ingat sama saya. Jadi bandingannya begitu Bapak Saudara. Makanya ya kita harus ingat selalu sama orang-orang ya yang berjasa kepada kita, khususnya kerabat-kerabat kita, keluarga kita. Ya, kita sering-sering kirim doa minimal Fatihah, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu berarti kita ya mengirimkan doa, ya Allah ampunkanlah ya dosanya kaum muslimin dan muslimat, ya al ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Cakep itu. Ya, jadi kita diperintahkan kalau bisa setiap pagi bacain doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Nah, itu ada perintah tuh. Ya, jadi insyaallah kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan karena kita sudah mendoakan orang lain. Kita kalau mendoakan orang lain pasti malaikat berdoa juga, amin, semoga engkau juga seperti itu. Tuh. Malah kita didoain sama malaikat.
Kita misalnya doain, semoga ente panjang umur, ente sehat, ente biar berkah. Lalu kata malaikat, amin. Mudah-mudahan kamu juga. Nah, kita didoainnya bukan sama siapa lagi, sama malaikat. Tuh, lebih hebat, iya, lebih hebat. Makanya Bapak Ibu Saudara, kagak ada ruginya kita berdoa buat orang lain. Tuh begitu. Jangan bilang doa buat orang, buat lu aja. La ilaha illallah sampai begitu amat ente. Ya, lu aja doa, jangan orang lain. Dengan sebab kita berdoa buat orang lain, malaikat doain buat kita. Gitu. Apalagi kita mendoakan min zahril ghaib, itu mustajab. Ya, kita punya saudara, kita punya teman, punya jamaah, kita doain, mereka nggak tahu kita doain. Itu min zahril ghaib namanya. Itu mustajab Bapak Saudara. Ya, itu begitu. Mustajab itu. Masya Allah. Kalau didoakan semoga jamaah-jamaah saya senantiasa mendapatkan keberkahan, ya, kebaikan-kebaikan. Itu jamaah nggak ada yang tahu tuh. Ya, kita doain begitu. Masya Allah, mustajab itu. Lalu kata malaikat, amin. Semoga kamu seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya kita berdoa buat mereka semuanya. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan doa-doa, ya, dan kebaikan-kebaikan dari kita yang masih hidup. Seperti ini ceritanya. Jadi dia sangat berputus asa dan jadi susah, bingung di setiap saat, di setiap waktu. Faqala Sabit. Lalu Sabit Al-Badani berkata nih, ya fata, wahai pemuda, ahbirni an maudhi'i walidatika. Udah coba kasih informasi, ya, terkait tentang tempat tinggal ibu kamu. Tuh. Jadi dalam dialog di kubur itu, orang yang alam barzah dengan orang yang syahada di dunia bisa begitu bicara. Tuh, orang-orang baik begitu. Makanya para wali min auliya illah, ketika orang-orang baik ada yang datang, itu rohnya bisa, ya, bicara. Ya, kita ziarah nih, ya, assalamualaikum, ya, itu nyambung. Ya, ruh yang ada di alam barzah dengan orang yang paham, yang sholih, yang ngerti, itu bisa nyambung. Makanya dulu saya pernah ceritakan Mu'alim Syafi'i Hazami, ya, itu kadang-kadang dia kalau lagi, ya, baca-baca kitab, ada kesulitan, ada susah, diziarah ke gurunya, ya, dia bisa berdialog. Tuh Habib Ali bisa ngajarin Mu'alim Syafi'i Hazami. Ya, tuh Mu'alim tuh cerita sendiri sama saya waktu saya lagi, ya, datang gitu. Nah begitu. Saya kalau lagi baca kitab susah nih, banyak masalah. Saya ziarah ke kubur guru saya. Nanti saya diajarin tuh. Ya, bisa aja saya. Atau minimal dikirim Fatihah. Bisa aja dia. Nah seperti itu. Ya, jadi masih nyambung komunikasi ruhnya. Nah seperti itu. Makanya ini nggak mustahil. Ya, jadi pemuda itu bisa bicara dengan Imam Sabit Al-Banani. Lalu Imam Al-Banani juga bisa bicara dengan pemuda tersebut. Dibilang, pemuda, coba kasih tahu dah alamat ibu kamu di mana. Sebab saya buka Google Map nggak ada. Iya, nih kayaknya susah nyarinya, nggak ada di Google Map. Ya. Jadi suruh kirimin, coba, ya, kasih tahu alamatnya. Dikasih tahu tuh alamatnya, ya. Fa'ah baroha anka, maka, atau fa'uh biroha anki gitu. Fa'uh biroha, maka saya akan menceritakan ha kepada ibu kamu, anka terkait tentang hal kamu, wa an halika dan terkait tentang kondisi kamu. Ya, jadi fa'uh biroha, jadi fa'nya itu jawab daripada, ya, amr tadi ahbirni, menasabkan fi'il mudhari. Ya, ada an mudmaroh namanya wujuban. Jadi asalnya fa'an biroha. Nah begitu. Ya, jadi setelah amr, ya, ahbirni an maudhi'i walidatika fa'uh biroha anka wa an halika. Nah, jadi fa'uh biroha itu fi'il mudhari, dinasabkan, ya, alamat nasabnya dengan fathah. Siapa yang menasabkan an yang mana? An yang mudmaroh, yang disimpan, ya, itu wajib hukumnya. Asalnya fa'an biroha.
jatuhnya selapak. Nah begitu. Jadi pa'an biroha anka wa an halika. Jadi saya nanti kalau kamu udah kasih tahu alamatnya, saya cari alamat rumah ibu kamu, saya akan kasih tahu terkait tentang kamu dan kondisi kamu sekarang. Faqala ya imamal muslimin, maka pemuda jawab, wahai imamal muslimin, hiya fi mahalli kaza wa fi dari kaza. Tuh dia ada di tempat ini, rumahnya ini. Tuh dikasih alamat, oh rumahnya ya Jalan Panjang ya, Cidodol dekat Masjid Nurul Yakin. Nah begitu, dicari dah tuh nomornya, nomor berapa, komplit ya sama tuh pemuda. Ya Allah, ini nih antara orang yang hidup dengan orang mati bisa berdialog begitu ya, dan itu ya bisa dibuktikan saat-saat ini ya. Orang-orang yang soleh, ulama-ulama, orang yang bersih hatinya sampai sekarang masih bisa tuh kalau ziarah ya nyambung langsung, ditahu tuh ya. Masya Allah, begitu ya Bapak Saudara ya. Jadi dibilang nih rumahnya di sini, alamatnya di sini ya tuh. Kemudian Pa'ah birha, maka kabarkanlah, kata nih pemuda, Pa'ah birha, maka kabarkanlah wahai imamul muslimin kepada ibu saya. Fa'ilam tusaddiqha, kalau seandainya ya engkau tidak akan membenarkan, kalau dia tidak membenarkan engkau, fa'ilam tusaddiqha, kalau ya ibu tuh kagak tidak dengar, tidak membenarkan cerita dari engkau, faqullaha, maka nanti katakan aja kepada ibu saya, inna fi jaibiki mi'ata miskolin min fidoti mirosin min abihi, itu di satu kantong ada isinya 100 miskol perak, yaitu warisan dari ayahnya. Tuh dibilangin, ini saya Sabit Al-Banani, saya bermimpi ngobrol sama anak kamu ya, anak kamu begini-begini. Terus kalau seandainya obrolan kamu ya ibu saya enggak percaya, nah kasih tahu dah tuh, dititip salam ya, ayah saya katanya nitip satu kantong itu warisan dari ayah saya, itu isinya ada 100 miskol perak gitu. Jadi ada 100 miskol perak. Wahwa hakuh, itu haknya ya, tusaddiquka bihazil alama, kamu harus apa, sedekain dengan tanda-tanda ini, dia pasti akan membenarkan kamu. Tusaddiquka ya, pasti itu ibu saya akan membenarkan kamu bihazil alamati, dengan tanda ini. Jadi nggak ada yang tahu tuh bahwa ada kantong yang isinya 100 miskol perak ya, kecuali hanya anaknya yang tahu dengan ibunya, karena saat itu cuma anak dan ibu yang tahu warisan dari ya ayahnya yang udah meninggal lebih dulu. Nah sekarang ya ini informasi ini dia kasih tahu kepada Imam Sabit Al-Banani. Mudah-mudahan kalau nanti ibu saya kagak percaya dengan informasi yang kamu sampaikan, kasih tahu aja ya, salah satu tandanya tuh ya ayahnya katanya ninggalin warisan satu kantong ya apa, mi'ah miskol, 100 miskol perak. Nah, insya Allah nanti ya ibu saya akan membenarkan cerita yang kamu sampaikan, karena ini tanda secara khusus tuh, bihazil alamah namanya. Falamma ata, maka tatkalanya dia datang, wa talaba walidatahu. Nah kemudian dicari-cari sama Imam Al-Banani nih ya alamat rumah ibunya, fawajadaha, akhirnya ditemuin. Kita kalau dikasih alamat walaupun susah cari-cari, ketemu nggak kira-kira? Ketemu. Yang penting alamatnya komplit. Apalagi sekarang itu udah pakai Google Map, diunjukin sampai depan pintu. Iya, Masya Allah, enak banget sekarang. Ya, tahu aja dia tuh ya. Iya, tahu aja. Kita kagak tahu nih alamatnya sih. Udah kita pasang Google Map aja. Ditunjukin belok kiri, belok kanan, lewat kuburan ya. Masya Allah, Google Map dah. Kita dikasih jalan, bener-bener jalan yang ya sepi, tapi sih bener juga. Ya cuma ya Allah dan kuburan pada. Nah begitu, pada jalan rayanya ada tuh. Ya tapi ada sama juga, sampai juga. Nah seperti itu ya. Jadi inilah zaman udah canggih. Nah seperti itu.
Ya sekarang makanya anak-anak kita tuh ya Allah mau kemana-mana udah enak banget ya, udah tahu aja alamatnya. Ya mau makan mau ngapa ya enak bener udah dibawain sekarang. Ya, dibawain mulu tiap hari mau makan ini makan itu ya dibawain ya. Jadi yang bayar kita orang tua emang ya kadang-kadang begitu ya, anaknya nggak ada kita yang bayar dah ya. Nah ini jadi diceritain tuh bapak saudara, dicari akhirnya ketemu, fawajadah ketemu, fa'akhbaraha an waladiha, lalu dia memberikan informasi terkait tentang anaknya, wa anil masakili, tentang miskol allati fi jaybi, yang ada di kantong ya yang dipegang sama ibunya. Akhirnya secerita-cerita begitu, pagosya alal mar'ati, pingsan itu perempuan ya. Jadi perempuan tersebut pingsan dengar cerita itu, karena ini cerita enggak salah, ini benar, ini cerita semuanya yang diceritakan ya. Jadi ibunya juga ya merasa bersalah, jadi akhirnya dipingsan ya. Setelah pingsan palamma apaqat, maka tatkala dia sadar lagi, salimat mi'ata miskolin ila yadi Sabit al-Banani, maka ibunya menyerahkan 100 miskol perak ke tangan Imam Sabit al-Banani. Jadi kata ibunya benar, ini 100 miskol perak ya, entah berapa gram ya, itu banyaklah pokoknya ya, ini saya serahkan kepada ya kamu ya Sabit al-Banani. Waqalat, lalu ibunya bilang, wakaltuka, saya sudah berwakil kepada engkau, anta tasaddaqa, untuk kau sedekahkan, bihazid darahim, dengan dirham-dirham ini, li ajlibnil gharib, untuk anak saya yang asing lagi di alam barzah. Tuh, jadi ibunya sadar tuh. Dadah, sekarang ini uang yang saya punya saya serahkan kamu semuanya. Saya berwakil kepada kamu, nanti kamu yang sedekahin dah. Ya, orang-orang yang butuh sedekahkan. Pahalanya buat siapa? Buat anak saya. Makanya ada Bapak Ibu sampai sekarang kita ya kalau punya rezeki kita sedekahkan. Buat siapa pahalanya? Buat orang yang kita cintai, siapa aja. Nah itu sampai kepada mereka. Nah ini cerita-cerita begini udah banyak, bukan satu ya. Jadi kata ibunya, nih saya percayakan kepada kamu wahai ya Imam Sabit al-Banani, ini uang ini saya serahkan kepada kamu, sedekahkan, udah sedekahkan ya. Untuk siapa? Untuk anak saya yang sedang asing di alam barzah ya, seperti itu. Fa'akhadhaha Sabitun, akhirnya Sabit Bapak Ibu ya mengambilnya, diterima dah tuh. Wa tasaddaqa li ajli, lalu disedekahin ya. Untuk siapa pahalanya? Untuk anak muda tersebut. Falamma kanat lailatal jum'ati, maka tatkala malam Jumat lagi, datang lagi malam Jumat dah. Karena kebiasaan Hasan ya Sabit al-Banani nih ya, Imam Sabit al-Banani selalu berziarah setiap malam Jumat. Nah malam Jumat lagi didatang lagi ziarah. Wa zahaba Sabit al-Banani, pergi tuh Sabit al-Banani li ziaratil ikhwan, untuk berziarah kepada saudara-saudaranya. Pada asas setelah dia ziarah, karena di malam hari terus wirid ngantuk dia. Habis ngantuk tidur, dalam tidurnya paroa, maka dia bermimpi kamar apil seperti mimpinya di malam Jumat yang pertama, sama mimpinya seperti yang lalu tuh begitu. Diketemu lagi sama tuh anak muda, tapi udah beda anak mudanya. Wasyabu bi ahsani siap, anak muda pakaiannya udah bagus. Kemarin pakaiannya apa? Ya usang, jelek. Ya, ini pakaiannya udah bagus. Ya. Wa basyatil wajhi, kemudian ya mukanya udah senyum. Wa masruril qalbi, hatinya udah seneng, udah beda. Kalau kemarin ya Allah kusut banget dilihatnya, mukanya pucat. Ini enggak, sekarang udah basyasha. Ya mukanya udah berseri-seri, hatinya seneng gembira. Berarti pemuda ini udah tampil beda kebanding daripada minggu yang lalu. Itu begitu. Faqala, maka berkata
Ya, ini anak muda, ya imamal muslimin, wahai imamal muslimin, Imam Sabit Al-Banani rahimakallah. Semoga Allah memberikan rahmat buat kamu, kama rahimtani, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat buat saya. Tuh begitu. Didoain tuh. Moga-moga Allah senantiasa memberikan rahmat buat kamu. Sebab dengan sebab kamu, ya saya juga udah dapat rahmat dari Allah. Tuh begitu. Disayang tuh sama tuh anak muda. Ya, dengan sebab itu tuh ya didatengin ibunya, dicari walaupun susah alamatnya, akhirnya didapatkanlah uang tersebut, ya disedekahkan, lalu akhirnya dengan sedekah tersebut berubah sekarang. Ya, itu berarti manfaat doa sama sedekah, masya Allah, manjur banget Bapak Ibu Saudara. Ya, itu begitu. Jadi sekarang tuh anak muda udah seneng, bahagia, berseri. Ya, makanya dia terima kasih kepada Imam Sabit Al-Banani. Fabana, maka jelas annahuma, bahwa kedua orang tua yu'ziyani, itu dua-duanya merasa sakit fil kubur, di dalam kubur, indal isaati, ketika ya ada perbuatan yang jelek di dunia, wayab rohani, dan kedua orang tua kita itu akan senang bahagia indal isani, ketika melihat anak-anaknya, keluarganya melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia. Itu begitu. Jadi kembalinya ke orang tua lagi. Jadi orang tua itu akan merasa enggak enak, hatinya sakit ketika ngelihat anak-anak keluarganya itu melakukan hal-hal yang tidak baik selama dia hidup di dunia. Tapi itu orang tua merasa bahagia, seneng kalau ngelihat keluarganya, anak-anaknya selalu melakukan kebaikan-kebaikan selama dia hidup di dunia. Nah, nanti baru al-hadisus sadisa asyara. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulli asir, fa inna taysiral asir alayka yasir. Wa nas'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa imanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, Bapak-bapak, nanti malam habis isya sama-sama kita hadir dalam rangka haul guru kita Alhamdulillah Kiai Haji Asnawi Tahir dan Ibu Hajah Nur Haidah yang merupakan yang ke-23 tahun. Nanti malam habis sholat isya di Masjid Jami At-Tahiri Kampung Baru. Semuanya datang dah, semuanya datang. Insyaallah ya. Habis isya. Ya, makasih.